Ya. Oke, kembali kita bertemu ya untuk materi statistika tentang ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan dan ukuran dispersi. Apa saja untuk ukuran gejala pusat data yang dikelompokkan? Yang pertama adalah rata-rata hitung. Nah, jika tanpa dikelompokkan, biasanya rata-rata hitung bisa dicari dengan mudah. Tinggal kita jumlahkan aja setiap data. Kalau datanya ada 5, berarti data pertama ditambah data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima. Nah, itu baru dibagi dengan banyaknya data. Jadi, itu yang disebut sebagai nilai rata-rata. Namun, ketika data itu sudah dalam bentuk distribusi frekuensi atau yang sudah dikelompokkan, maka rumusnya X bar di sini, X rata-rata ya, harusnya ada tanda strip di atasnya, dicari dari sigma FI dikali MI dibagi dengan sigma FI. Kita udah belajar kemarin tentang sigma. Sigma artinya penjumlahan. Kalau FI MI berarti tinggal I-nya dari 1 sampai berapa ya. Nah, di sini terlihat I-nya dari 1 sampai K. Berarti kita lakukan perkalian FI dikali MI kemudian dijumlahkan sebanyak dengan mulai dari berapa I-nya? I dari 1 sampai dengan K. Jadi pengertian sigma FI MI di sini adalah F1 dikali M1 ditambah F2 dikali M2 ditambah dan seterusnya sama dengan FK dikali MK ya. Kemudian dibagi dengan sigma FI, artinya nilai I untuk nilai F1 sampai dengan sebanyak K. Jadi dijumlahkan F1 tambah F2 ditambah dan seterusnya sampai FK. Apa itu F? F di sini adalah frekuensi. Ya. M-nya adalah titik tengah. Jadi ini menunjukkan bahwa frekuensi dan titik tengah ini bisa digunakan untuk mencari rata-rata hitung. Nah, kita akan coba lihat di sini. Ya, kita lihat contohnya. Contoh kita ambil. Ya. Nah, misalnya di sini ya, kita fokus pada nilai rata-rata. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah rata-rata hitung. Tadi kita gunakan X bar ya, rumusnya tadi X bar sigma FI XI ya. Sigma FI XI di sini nah, kalau tadi XI dikali MI ya. Nah, kalau di sini kita gunakan XI boleh ya. X ini adalah X bar ini adalah nilai rata-rata hitungnya. Sigma FI kali XI-nya jumlah perkalian frekuensi dengan nilai tengah. Sigma F-nya adalah jumlah data atau banyaknya data. Nah, misalnya kita diberi contoh seperti ini. Kita sudah diberikan sebuah tabel distribusi frekuensi ya, di mana untuk kenyamanan, coba yang lain bisa di-mute ya. Yang ada suara, ya saya lanjutkan. Ya, misalnya di sini kita diberikan tabel distribusi frekuensi tentang modal PT Maju, di mana nilainya di sini adalah modal sama frekuensi.
modalnya sudah dibuat dalam beberapa kelas. Kalau di sini ada kelas 1, 10 sampai 29, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kelas. 7 kelas modal di mana masing-masing kelas sudah memiliki frekuensinya. Jadi modal ini dalam jutaan ya. 10 sampai 29 modalnya ternyata yang memiliki modal tersebut ada sebanyak 22 orang. Kemudian 30 sampai 49 nilai modalnya terdapat 38 ya. Nah, jadi data inilah kemudian kita disuruh minta atau disuruh menghitung rata-rata hitungnya. Berapa jumlah datanya? Di sini jumlah datanya 200 ya. Kemudian apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah nilai rata-rata hitung yang dicari. Kemudian jumlah perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya. Nah ini yang ditanya adalah jumlah perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya. Nah berhubung kita baru memiliki frekuensi, maka harus kita tambahkan dulu. Kita cari dulu nilai tengah ya, nilai tengah dari data. Nah nilai tengah dari data kita munculkan ya. Kalau tadi hanya F saja, maka untuk penyelesaian kita tambahkan tabelnya. Tabel baru yaitu nilai F dan XI. XI-nya yang merupakan nilai tengah. Dicari dari mana nilai tengah ini? Ya, nilai tengah dicari dari nilai tengah dicari dari 10 ditambah 29 dibagi 2. Coba. 10 ditambah 29 adalah 39 ya. 39 dibagi 2 sama dengan 19 19,5 tadi ya. Ya, sama dengan 19,5. Jadi kalau misalnya di hari kita lihat tadi 10 ditambah 29, 30, hasilnya kan 39. Nah, 39 kita bagi 2. Diperolehlah nilai 19,5. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama untuk setiap nilai dari titik tengah ya. Nilai ini tadi nilai apa? Nilai tengahnya untuk masing-masing kelas. Nah, untuk kelas pertama kita sudah peroleh 19,5. Kelas kedua, ya kita bisa lakukan hal yang sama. 30 ditambah 49 dibagi 2, diperolehlah 39,5. Namun, cara lain kita bisa mencari nilai titik tengah ketika sudah dapat di kelas pertama, kelas berikutnya tinggal kita tambahkan jumlah intervalnya. Nah, mengingat jumlah intervalnya ini panjangnya ya panjang interval itu 10 sampai 29. Kalau dilihat kan dari nilai 10 sampai 29 intervalnya terlihat di sini 10. Jadi kita bisa lakukan 10 sampai 29 ya intervalnya ya. Di intervalnya bukan 10 ini 10 sampai 29 intervalnya 20 ya. Bisa dihitung 20, 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya sampai 29 itu intervalnya itu adalah 20. Nah, bisa juga selain kita menambahkan, misalnya 50 ditambah 69 dibagi 2, 59,5, atau kita langsung tambahkan saja. Dari kelas sebelumnya 39,5, kita tambahkan panjang interval yang 20 ini menjadi 39,5 ditambah 20. 59,5. Berikutnya nilai titik tengah berikutnya tambahkan lagi 20. 59,5 ditambah 20, 79,5 dan seterusnya sampai kita peroleh nilai titik tengah kelas terakhir 109,5 ditambah 20 menjadi 139,5. Atau Anda bisa cari 130 ditambah 149 dibagi 2. Nah, kalau sudah kita munculkan nilai XI-nya, maka kita bisa cari nilai F kali XI-nya. Dicari dari mana? Dari nilai F 22 dikali 19,5.
Diperolehlah nilainya 429. Begitu juga kita kalikan 38 dikali 39,5. Dan seterusnya dikalikan baru kita jumlahkan. Diperoleh di sini nilainya 16.540. Apa 16.540 ini adalah sigma FI dikali XI. Dengan kata lain, penjumlahan dari perkalian frekuensi F dengan nilai tengah XI dari setiap kelas. Jumlahnya ini. Nah, Itu XI-nya salah tuh, Bu. yang mana? Yang 110 sampai 129. XI-nya 100, kan harusnya 119,5, bukan. oh, 119 ini ya? Iya, harusnya 119. Oh 119. iya, betul. Iya, ya, ini salah ya, 119,5. Terima kasih ininya, ralatnya. 119,5 untuk penjumlahannya sudah dicek belum? Belum ya? Kalau gitu kita coba kita coba pakai Excel saja ya. Kita ambil, kita coba pakai Excel, kita periksa ya nilainya ya. Sudah bisa dilihat? Ini kita hapus dulu. Mudah-mudahan bisa oh dia memanjang ke samping. Ya, kita lihat ini memanjang ke samping, kita bisa ambil ya nilainya. Ya, kita bikin saja tadi datanya. Data tabel itu pertama kali nomor, kemudian modal atau kelas ya. Tadi modal, kemudian FI, kemudian kita lihat kelasnya tadi 10 sampai 29. Sebanyak 20 ya. Kita tulis kelas pertamanya itu 10 ya 10 sampai 29 ya. Nah, kita lakukan yang sama, kemudian 30 sampai 59. Dia bisa mau nggak dia? Nggak mau. Ya, kemudian kita lanjutkan 60 sampai Itu 49 kali, Bu. ini ya 49 ya. Iya. 49. Oke, kita ambil aja datanya. Supaya enggak bingung. Ya, kita ambil datanya. Ini ya. Di ini. Ya, jadi kita ambil datanya ini. Diperoleh datanya sebagai berikut ya. Jadi setelah kita lihat bahwa kita punya data ini saja, maka kita perlu siapkan tadi data XI ya. Kita ambil nilai XI. Nah, XI tadi kalau kita hitung ya, XI itu adalah nilai dari ini 10, nilai dari XI 10 ditambah 29 ya,
dibagi dengan 2. Atau rata-rata batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Nah, diperolehlah 19,5. Tadi Ibu sampaikan intervalnya kan diketahui, interval itu dihitung dari nilai 10 ke 29 itu ada 20. Nah, maka bisa saja dilakukan hal yang sama, mau 30 tambah 3 tambah 49 bagi 2, atau tambahkan saja interval ini dengan XI-nya. Jadi nilainya ditambah 20, 39,5 ya. 39,5. Nah, kita bisa lakukan hal yang sama di sini. Kita tambahkan dia 20 dari sebelumnya. Ya, kalau kita teruskan sampai bawahnya, ya, jadi terkoreksi tadi ya nilainya sebesar 119,5. Ya, mudah-mudahan sampai sini cukup paham untuk mencarinya ya. Selanjutnya kita lakukan, karena kita sudah punya nilai FI sama XI, maka yang kita perlukan adalah FI kita kalikan dengan XI. Ya kan? Jadi setiap nilai frekuensinya kita kalikan dengan nilai tengahnya. Nah, ini kita kalikan FI-nya 22 ya. Ibu salin saja karena kalau dikerjain satu-satu lama ya. Karena ini adalah nilai, kita ambil aja FI-nya. FI-nya itu ada 22, kemudian 38, kemudian 26, kemudian 19, kemudian 35, kemudian 15, 45. Kita cek apakah betul nilai total dari sampelnya itu sebanyak 200. Betul ya, sebanyak 200. Nah, kemudian seperti tadi kita kalikan FI dikali dengan XI. Nah, dengan konteks begini, maka kita bisa hitung, kalikan FI, kemudian kita kalikan dengan XI, diperoleh nilainya 429. Untuk kelas kedua juga kita lakukan hal yang sama, ya, diperolehlah nilainya begini, masing-masing nilai XI kali FI-nya, kita hitung sigmanya 16,540. Ya, ini nilainya seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Kita diminta mencari rata-rata hitung ya. Nah, di rata-rata hitung tadi kita lihat rumusnya adalah sigma FI XI dibagi dengan sigma FI. Artinya 16.540 dibagi 200. Jadi kita perolehlah nilai rata-rata hitungnya. Rata-rata hitung atau juga dikenal dengan min ya, atau min. Kita bisa ambil nilainya. Nah, rata-rata hitung atau min kita hitung dari total FI, sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI atau 200. Nah, ini adalah nilai rata-rata hitungnya atau min-nya sebesar 82,7. Nah, ini yang disebut sebagai nilai rata-rata hitung. Nah, selanjutnya kita akan lihat ya, tadi diperoleh nilai rata-rata hitungnya sebesar 82,7. Nah, misalnya ada lagi contoh seperti ini. Tentukan nilai rata-rata hitung dari tinggi 100 mahasiswa. Berarti ada 100 mahasiswa, datanya, sampelnya, mahasiswa STIMIK Nusa Mandiri. Nah, sudah diberikan tabel distribusi frekuensinya, kelasnya dibagi 152 sampai 154 ya. Begitu juga frekuensinya ada 4 orang yang ini, yang tingginya 152 sampai 154 dan ternyata yang
lumayan tinggi itu 173 sampai 175, ini juga ada 4 orang. Tapi kalau dilihat di sini sebagai terbesar itu frekuensinya di 161 sampai 163. Nah, kalau kita diminta mencari nilai rata-rata hitung, maka seperti tadi kita tinggal munculkan saja nilai FI-nya, ya. Nilai FI-nya kita lakukan tadi dibagi 2, ya. 152 ditambah 154 dibagi 2, hasilnya 153. Kita kalikan 4 kali 153, nilainya 612. Masing-masing kita jumlahkan. Dan ini frekuensinya 100 tadi. Sigma FIXI-nya diperoleh 16.350. Jadi rata-rata hitungnya tinggal kita bagikan. 16.350 dibagi 100 sama dengan 163,5. Jadi di kelas tersebut rata-rata tinggi mahasiswa STEMIK Nusa Mandiri itu jika dirata-ratakan sebesar 163,5. Nah, kita bisa lanjut kemudian dengan menghitung median. Nah, median bagaimana bentuknya? Nah, kalau median ini dilambangkan dengan med boleh ya, atau ada lambang lain, tapi dalam slide kita disebut sebagai med. Rumusnya apa? LM ditambah N dibagi 2 dikurang sigma F dibagi FM dikali C. Kita lihat dulu, med itu apa? Median data kelompok. LM itu apa? Tepi bawah kelas median. N-nya sendiri apa? N adalah jumlah frekuensi, ya. Jumlah frekuensi, kemudian 2 adalah skalar, ya, bilangan dibagi 2. Kemudian kenapa dia dibagi 2? Karena median. Median itu biasa disebut nilai tengah. Identik dengan sekelompok data yang dibagi 2. Nah, inilah rumusnya itu mengapa dia muncul 2 itu, karena dia median. Dikurang dengan sigma F. Apa sigma F? Di sini adalah frekuensi kumulatif di atas kelas median. Nah, dalam kasus ini, untuk mendapatkan nilai sigma F, kita harus tentukan dulu kelas median. Sudah dapat kelas mediannya, baru kita lihat kumulatif di atasnya. Jumlahkan total frekuensi di atas kelas median. Dapatlah sigma F. Kemudian FM sendiri apa? FM adalah frekuensi kelas median. Makanya diselambangkan frekuensi ada M-nya, ya. Frekuensi kelas median. C-nya sendiri adalah interval. Interval bisa kita baca tadi dari batas bawah dikurang dengan batas atas, ya. Kita bisa hitung intervalnya. Nah, bagaimana ini bisa kita lakukan? Nah, kita coba lagi dengan contohnya, ya. Kemungkinan perumusan ini tidak harus sama, ya. Tapi yang perlu kita pahami adalah yang di bawah ini, pengertiannya. Kita lihat misalnya contoh berikut ini, median, ya. Nah, kalau dari definisinya, median adalah nilai tengah dari kelompok data yang telah diurutkan, baik membesar atau mengecil, disebut median. Pemahamannya apa? Artinya, kalau kita mau menentukan sekelompok data yang belum dikelompokkan, ya, misalnya ada 100 data yang belum diapa-apakan. Langkah pertama ya harus kita urutkan dulu. Terserah, mau diurutkan dari kecil sampai ke besar, atau dari besar ke kecil, silakan saja. Nah, setelah diurutkan, kita bisa tentukan nilai mediannya, yaitu yang berada di tengah-tengah data. Bagi 2 datanya, misalnya, kalau datanya ada 40, ya, maka 40 bagi 2, 20. Ya, data ke-20 itu adalah nilai mediannya. Nah, biasanya di sini dia singkat med boleh, ya, median. Median data yang sudah dikelompokkan tadi dirumuskan seperti ini. Nah, ini yang saya maksud tadi. Bisa saja. Bu, slide-nya nggak ada, Bu. Oh, slide-nya nggak ada. Dari tadi nggak ada slide-nya? Nggak muncul. Oh, ya ampun. Mohon maaf. Jadi tadi Ibu ngomong baru masih di Excel terus, ya? Iya. Oke, sorry. Waduh, diulang lagi ya. Kita ulang lagi.
Ya, tadi ini ya, nilai median. Sekarang udah terlihat Sudah, Bu. bentuk slide ya. Slide yang median sama dengan LM ditambah N per 2 dikali sigma F dikali C ya, gini. Nah, kita ulang lagi ya. Kita langsung saja untuk contohnya di sini. Nah, bisa saja rumusnya seperti ini. Jadi, median sama dengan LM. Kita lihat LM-nya tadi, med itu adalah median. LM-nya sendiri adalah batas bawah kelas median. Nah, nanti kita harus tentukan dulu kelas mediannya, kemudian kita baca batas bawahnya, itu sebagai LM. Kemudian C-nya itu di sini pengalinya adalah panjang kelas atau interval ya. Kemudian N-nya sendiri di sini N adalah banyaknya data ya, banyaknya data. Kemudian sigma F adalah jumlah frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median, atau dengan kata lain frekuensi yang nilainya di atas kelas median. Kemudian F sendiri adalah frekuensi kelas median. Kita coba lihat contohnya ya. Ini contohnya tadi sama ya dengan kasus kita tadi. Kemudian kita tentukan sekarang nilai dari mediannya ya. Nah, karena ini datanya seperti ini hanya terdiri dari kelas dan frekuensi saja, sementara kita membutuhkan yang namanya LM. LM adalah batas bawah kelas. Jadi langkah pertama kita munculkan dulu yang namanya tepi kelas ya. Jadi penyelesaian pertama kita lakukan kelas, kita munculkan dulu tepi kelas. Bagaimana memunculkan tepi kelas? Tinggal kita baca interval sebelahnya 10 sampai 29. Tinggal kita kurangkan batas bawah, ya batas bawah itu 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130 itu sebagai batas bawah. Yang 29, 49, 69 ini batas atas. Nah, untuk menemukan tepi kelas, memunculkan tepi kelas, batas bawah tinggal kita kurangkan 0,5, batas atasnya kita tambah 0,5. Nah, seperti ini 10 dikurang 9,5, dikurang 0,5 menjadi 9,5, sementara 29 ditambah 0,5 menjadi 29,5. Nah, ini adalah tepi kelas. Kita lakukan hal yang sama untuk kelas kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga kelas ketujuh. 130 dikurang 0,5, 129,5, 149 ditambah 0,5 menjadi 149,5. Nah, frekuensinya sudah ada. Selain tepi kelas, karena kita akan membutuhkan nilai kumulatif ya, ini jumlah frekuensi kelas sebelumnya, maka kita untuk memudahkan kita bisa hitung frekuensi kumulatifnya. Diperoleh dari mana? Ya, kalau frekuensi kumulatif kelas pertama, artinya jumlah kelas kumulatif pada kelas pertama. Ya, sama, adanya sebanyak 22. Nah, kalau pada kelas kedua adalah frekuensi kumulatif pada kelas kedua. Pengertiannya adalah frekuensi kelas pertama ditambah dengan frekuensi kelas kedua. Diperoleh 60, yaitu 22 ditambah 38, nilainya 60. Berikutnya juga di kelas ketiga, berarti tinggal kita tambahkan. Frekuensi 60 ditambah 26, jadi 86. Ya. Ditambahkan lagi frekuensi di kelas berikutnya, tinggal kita jumlahkan kelas berikutnya ditambah ini. Sehingga diperolehlah nilai dari frekuensi kumulatif. Nah, kalau kita sudah memiliki tabel seperti ini, maka untuk mencari median itu menjadi mudah. Kita tinggal tentukannya. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan ya, ketika kita sudah mengeluarkan semua fasilitas tabelnya, nilai tepi kelas dan frekuensi kumulatif, adalah yang perlu kita lakukan di mana sih letak kelas median tersebut. Nah, ini yang harus kita cari tahu ya, di mana letak kelas median tersebut.
Nah, caranya kita bisa lakukan ya, kita pahami kan pengertian tadi, pengertian dari apa? Pengertian dari median adalah nilai yang letaknya di tengah. Jadi kita harus prediksi dulu nih, dari kelas 1 sampai kelas 7 ini, median itu berada di kelas mana. Nah, dengan cara kita lakukan ini. Karena median itu adalah nilai tengah, maka kita harus cari nilai tengahnya. Karena jumlah sampelnya 200, kita bagi 2. Prediksi ya, dari 200 data, maka nilai mediannya itu 200 bagi 2. Berarti berada pada nilai yang ke 100, yang frekuensinya ke 100. Nah, nilai 100 ini kita periksalah di frekuensi kita ini. Posisinya di mana nilai 100 itu? Ya, kita cek ke frekuensi kumulatif yang posisi nilai ke 100. Nah, kalau dilihat di sini kan 100 ini nilai pada frekuensi ini nilainya 100, 101, 102, 103, 104. Jadi kemungkinan besar nilai 100 ini berada di kelas ini. Artinya kelas ini nilai ke 100 berada di kelas 1, 2, 3, 4. Berada di kelas keempat ya. Nah, ini disebut sebagai kelas median. Nah, kemudian dari sini kita bisa menentukan LM-nya. Karena ingat tadi rumusnya, kita harus menentukan LM. Ini rumusnya ya. Rumusnya ini. Jadi LM-nya berapa? LM adalah batas bawah kelas median. Kelas mediannya di sini 100, batas bawahnya kita lihat di tepi kelas, diperolehlah 69,5. Maka ini LM-nya kita tentukan 69,5. Kemudian kita lihat sigma F. Sigma F itu apa? Adalah jumlah ya frekuensi kumulatif di atas kelas median. Berapa? Ini kelas mediannya 104, kumulatifnya adalah 86. Nah, dari data ini kita masukkanlah ke dalam perumusan kita. Kita peroleh nilainya LM-nya 69,5, N per 2-nya adalah 200, N-nya 200 bagi 2, sigma F tadi kita peroleh 86, sementara intervalnya tadi kita tahu 20. Nah, kita lihat sigma F-nya pada kelas mediannya sendiri, frekuensinya berapa? Frekuensi pada ini tadi kelas median, frekuensinya adalah 19. Jadi kita masukkan di sini 19. 200 bagi 2 ya. 100 dikurang 86, nilainya diperoleh 14 ya. 14 per 19 dikali 20, 14 per 19 adalah 0,74 dikali 20, kemudian ditambah 69,5, maka diperoleh nilai mediannya 84,3. Oke, adik-adik silahkan dipahami dulu ya, dipahami dulu. Kita jeda sebentar.